thank you. Mari kita bangkit bersama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Dan kita mau terus bersinar untuk memuliakan namanya. Let's go. Break of day, in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your beat. When we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alight, your love untamed is blazing out, the streets will glow forever bright, your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Come on, sing. You wake within me, Jesus. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Oh, with fire in our eyes, our lives alight, your love untamed is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. Oh, you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Woo! Mari sama nyanyikan bersama-sama, katakan you wake within me. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Engkau Tuhan yang ada di dalam kami. Kau terus bekerja mengerjakan kemuliaan-Mu, supaya kami terus bersinar mempermuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Come on. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. We know that. You wake within me, Jesus. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You will be in my heart forever, Jesus. Ini kami Tuhan, kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami mau setia sampai akhir hidup kami, mengikuti apa yang menjadi rencangan-Mu atas hidup kami. Bapa, Engkau
dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah kepada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Tuhan, masa lalu Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini ku percaya, oh padamu Tuhan, oh pada rancanganmu bagimu. Ku ikutmu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah kepada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami berserah kepadamu. Have your way, Jesus, oh have your way. Engkau mampu, Tuhan, menjadikanku sesuai rencanamu. Oh, ku mau percaya dan ku mau berserah. Kini aku percaya
Shalom teman-teman Impact Youth yang ada, apa kabarnya? Berharap teman-teman dalam kabar yang baik-baik dalam penyertaan Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Hari ini jadi awal di mana ada tema yang baru setiap awal bulan. Bulan berikutnya berganti tema. Dan di bulan Februari ini teman-teman akan diberkati dengan tema besar sebulan ini tentang family. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Pastor Christopher Tapiheru, Family First. Bagaimana teman-teman tinggal menyaksikannya, mendengarkannya, dan saya percaya teman-teman akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan dibagikan. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Baik kami yang mendengarkannya dari rumah, menyaksikan dalam perjalanan, dalam tempat istirahat kami. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan kami buka hati kami, berfirmanlah bagi kami, dan berkati Kak Christopher yang jadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Teman-teman pasti nggak menyadari bahwa kalau pernah dengar khotbah tentang ini kan, di pertama kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada yang pernah dengar? Ya kalau nggak pernah dengar dibuka nggak apa-apa. Muka gue, jadi yang ngeliatin muka gue, lu pasti curiga nih orang pendeta atau bukan ya? Gue tahu gue lebih mirip bukan pendeta gue, ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksi, bukan jadi sakti. Jadi jangan fokus ke yang nggak penting. Tentang jadi saksi, buat apa lu sakti kalau nggak jadi saksi? Buat apa jago pelayanan di gereja kalau nggak jadi anak yang berbakti di rumah? Jago kebaktian di gereja, buat apaan? Itu artinya kalau jadi sakti tapi nggak jadi saksi itu gitu. Ya. Kamu akan jadi saksiku pertama di mana? Yerusalem dulu. Lingkupnya paling kecil. Baru apa berikutnya? Lebih besar lagi. Seluruh Yudea, baru habis itu lebih besar lagi. Samaria lingkupnya makin besar, baru ujung bumi. Sampai ujung jari kalau kita sekarang bilang. Karena ujung bumi ada di ujung jari. Lu bisa posting, yang lihat bisa sampai ujung bumi. Ya kan ujung bumi gak sejauh zaman itu. Ujung bumi cuma di seujung jari doang. Tapi itu nanti. Ya artinya posting tuh belakangan. Ya kan dimulainya di yang paling deket dulu. Ya banyak pendeta yang jago posting. Hidupnya emang gak jelas. Ya kan follower banyak, viral. Tapi pernikahannya hampir berakhir di ujung tanduk. Ya kan? Nyapa semua orang tapi nggak mengasihi istrinya sendiri. Ini kisah nyata yang menyebalkan sebenarnya. Ya tapi kita balik lagi ke pertama tadi. Teman-teman mesti ngerti. Pertama dibuka dengan keluarga, Tuhan sebagai ayah dan kita anak-anaknya. Anak manusia itu ciptaannya seperti anak-anaknya sendiri, diberkati dalam pernikahan kudus. Dan akhirnya apa? Dosa pertama adalah masalah keluarga. Ya, dosa pertama Kejadian 3 ayat 8. Kalau ingat kisahnya, mereka habis bikin dosa langsung pada sembunyi. Tipikal orang yang bikin dosa kan gitu. Anak biasanya kalau habis bikin dosa biasanya ngacir. Anak gue 2, laki sekarang 3. Yang satu gak bisa ngapa-ngapain, jelas belum bisa disalahin kan. Dulu ketika baru 2, yang satu suka nyalain yang satunya. Padahal yang satu belum bisa ngapa-ngapain, dia doang yang bisa ngapa-ngapain. Bisa-bisanya gelas jatuh, dia bilang bukan kokoh. Ya terus siapa lagi? Yang satunya belum bisa macam-macam. Lihat gak? Dia mau bohong gimana sih? Gitu loh. Ya. Dan kalau ada masalah, kalau tinggal berdua enak, lu cari aja yang nggak ada. Nah pasti dia yang tuh bikin kasus tuh. Ya kan yang satunya nyantai, yang satunya ngilang. Nah berarti dia tuh kayak gitu tuh. Makanya manusia langsung ngilang. Emang bawaan orangnya gitu dari awal, dari manusia pertama itu kita. Makanya aneh ya, kita yang perlu Tuhan tapi kita yang ngacir dari Tuhan. Yang kalau habis bikin dosa malah nggak ke gereja. Lo salah, justru harus mesti ke gereja malah. Jadi kan lu yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu lu. Ya, dosa pertama adalah ketika anak-anak nggak percaya sama papanya sendiri, meragukan cinta bapaknya, dan akhirnya lebih dengerin apa? Lebih dengerin kata hatinya sendiri sama lebih dengerin setan. Sedih. Padahal bapaknya kurang baik apa coba? Dia siapin seluruh dunia buat kita. Dan dia bilang apa? Lu berkuasa, taklukkan semuanya. Dikasih semuanya loh. Kurang apa coba? Kurang ajar. Bener gak? Banyak dari kita masih ada yang berpikir bahwa kalau gue punya semuanya, gue baru mau percaya sama Tuhan. Enggak, manusia pertama punya semuanya, tapi dia gagal percaya. Jadi jangan berpikir kalau udah punya semuanya lu baru bisa percaya. Salah, lu salah. Ya, dosa pertama adalah anak-anak lawan papanya. Pembunuhan pertama, Kejadian 4 kalau ingat. Koko bunuh adiknya sendiri. Perkara pelayanan loh guys. Perkara persembahan yang gak diterima sama Tuhan, dia ngiri. Kenapa gak diterima? Pasti ada sesuatu yang ngaco di hatinya. Kalau hatinya benar, masa Tuhan gak terima?
Bener gak? Ya dong, pasti ada yang ngaco. Makanya kelihatan habis itu tingkah lakunya. Ya, mengapa mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, kenapa muka lu kayak pepaya? Ya kan, kalau emang bener tulus yang lu belikan, begini, kalau lu memberikan sesuatu tulus kepada orang, kalaupun gak diterima, lu bete gak? Enggak, karena lu emang maksudnya mau memberikan. Mau dia terima apa kagak, urusan dia. Urusan lu udah selesai. Tapi kan kita gitu, kita pengen diterima. Kita memberi buat kepentingan diri sendiri, itu problemnya. Kita gak pernah memberi dengan tulus. Orang kalau memberi dengan tulus itu gak pernah ditarik lagi. Ya, berapa banyak yang jadian, ya kan, atur nomornya cuma beda 1. Jadi kalau orang salah pencet, nyasarnya ke kamu karena kamu adalah aku. Ya, apa sih? Sosok romantis terus habis itu putus, ya kan? Habis itu shalom, minta lagi HP-nya. Norak. Udah kalau dikasih mah udah. Ya kalau nggak, makanya bener kan? Tapi itu kenyataan, ya kan? Jijik ngeliatnya. Ya. Dari awal udah mau manipulasi, kita ngasih itu buat kita sebenarnya, bukan buat. Jadi kalau sebenarnya dia ngasih buat Tuhan, ya kalau Tuhan mau terima mau nggak, ya terserah Tuhan dong. Teman kan itu ada yang busuk di hatinya. Di Yohanes 1, 2, 3 Yohanes di paling belakang dibilang hatinya tuh jahat. Wow. Gue baru ngerti pas pertama kali gue baca, gue bingung. Ya iyalah dia bete Tuhan. Lu kenapa gak terima dua-duanya? Kenapa lu pilih kasih? Kan gitu mikirnya kita. Makanya baca Alkitab jangan berhenti di kejadian tuh baru mulai. Lu pernah gak baru nonton film, baru 5 menit udah ambil kesimpulan, oh jelek nih film. Lu belum juga kelar. Bener gak? Kelarin dulu. Nih biasain kelarin dulu, jangan ambil kesimpulan dulu. Nah kok baru ambil kesimpulan nanti pas lu kelarin lu jadi malu kan. Aduh gue salah ya. Kan gitu, itu yang terjadi. Ada yang sangat salah di hati. Pembunuhan pertama, kakak bunuh adanya sendiri. Masalah keluarga. Perkara pelayanan, sekali lagi. Pelayanan gak melulu rohani. Kalau lu lakukan buat diri lu itu bukan pelayanan. Pelayanan dilakukan buat orang yang kita layani, buat pribadi yang kita layani. Bukan buat kita. Ya. Gak heran kenapa hukum Taurat yang mengatur seberapa besar kita mesti mengasihi sesama, karena ada 2. Kita mau mengasihi Tuhan nomor 1. Lu harus mengasihi Tuhan dengan segenap lo. Ya, hukum nomor 1 sampai 4. Hukum nomor 5 yang mengasihi sesama seperti diri sendiri dimulai bukan dengan jangan membunuh, walaupun membunuh yang paling sadis. Jangan berzina, walaupun yang berzina itu yang paling malesin. Bikin ilfil. Ew. EUY. Ew. Ewe. You, right? Ya kan? Terus dan W, benar gak? You. Walaupun itu dia. Walaupun mencuri yang paling culas. Atau memfitnah orang, mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu kan lebih bukan jangan berbohong, tapi jangan fitnah. Fitnah lebih kejam dari fitness. Ya kan? Kenapa dimulainya, uniknya malah anehnya, dimulai dengan gini, bener gak? Yang paling pertama, hukum nomor 1 apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Hukumnya pasti yang pertama itu yang paling sentral. Semua dimulai dari apa? Lu punya berhala, makanya hidup lu berantakan. Karena berhala berbohong. Berhala menuntut tumbal. Tapi Tuhan yang sejati memberi hidup, bukan mengambil hidup. No. Tuhan yang sejati gak pernah berdusta. Hidup kita berantakan karena kita nyembah yang lain. Makanya dibilang dari awal jangan. Berarti apa? Nomor 5 berarti. Itu berarti lebih utama dari yang lain. Itu jadi kuncinya. Apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Ingat. Kenapa? Karena masalah pertama, dosa pertama, masalah keluarga. Pembunuhan pertama, masalah keluarga. Makanya hukum pertama dimulai dengan keluarga. Karena keluarga yang pertama Tuhan pengen pulihin kan. Di Efesus 6, kita ke Efesus 6. Atau kita keluaran 20 dulu deh. Muka lu pada curiga, tadi jenggot gak buka ayat kan gitu. Ini Keluaran 20 ayat 12, coba lihat. Keluaran 20:12 bilang ini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ada hadiah langsung. Semua yang lain hukum Taurat nggak ada hadiah langsung. Ya, upahmu besar di mana? Di surga. Yang ini hadiah langsung di bumi. Dia doang dari 10 hukum. Efesus 6 ayat 2-3 Rasul Paulus sampai ngejelasin lebih lanjut. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Dia doang yang ada hadiah langsungnya. Ini penting berarti. Ya, distinct, different, unique. Above all laws, yang ada 10, 10 commandments. Hormatilah ayah dan ibumu. Interesting, dia ada hadiah langsung di situ. Supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Jadi artinya dalam mengasihi orang tua, dalam menghormati orang tua, ada kunci dari kebahagiaan dan panjang umur di bumi. Kata siapa? Kata Tuhan, bukan kata gue. Ya lu enak, bapak lu jelas, bapak gue gak jelas. Bener gak? Langsung muka lu ada yang curiga kan sama gue. Ya lu enak, keluarga lu harmonis, keluarga gue berantakan. Tapi tenang dulu, tenang dulu. This is why Jesus ought to be the center of it all. Karena kuncinya ada di Yesus. Lu berasal dari keluarga harmonis atau broken family. Ya, mau bapak lu jelas atau gak jelas. Mau koko lu rese atau asik. Harus fokus sama Yesus. Karena dari sini, semuanya dari Dia, pemulihan itu terjadi. Gue akan jelasin lebih lanjut. Oke. Menarik adalah berbicara tentang menghormati ayah dan ibu. Mentaati berarti bisa tentang itu ya, ketaatan. Yesus melakukannya. Nah ini interesting nih. Teman-teman tahu nggak mujizat pertama terjadi bukan hanya karena apa? Ketaatan dari orang-orang juru minum, orang-orang kru yang disuruh ambil air kobokan, terus disuruh kasih ke, lu bayangin nggak tegangnya kayak apa coba? Air kobokan buat cuci tangan nih, Shrek, kasih ke juru ininya, juru pestanya. Itu kan siap-siap dipecat, bener gak? Itu air kobokan, lu bayangin. Deg-degannya kayak panik gak? Panik lah masa kagak. Wah mati nih, pecat nih, pasti WO berikutnya gue gak diajak nih kan gitu. Bener gak? Tak, minum. Kok anggur bagusnya disimpan belakangan? Anggur bagus di depan, orang udah agak mabok baru keluarin air putih. Udah gak ada yang tahu deh beda anggur apa air putih, udah mabok. Jadi biasanya yang bagus dulu, baru yang culun. Ini kok yang bagusnya disimpan sampai terakhir, mereka sampai bengong kan. Nggak, mujizat bukan hanya terjadi ketika mereka taat sama Yesus. Walaupun iya, gue setuju. Mujizat terjadi karena ketaatan kita kepada Tuhan. Saya setuju. Tapi lebih dari itu. Terjadi karena apa? Karena penghormatan Yesus kepada mamanya. Ini sesuatu yang dari teman-teman Katolik yang gue belajarin. Lihat gak? Ya, Maria bilang gini. Anggurnya habis tuh. Terus Yesus bilang apa? Mak. Dia gak bilang bukan urusan gue, bukan itu lu. Bukan urusan kita, bukan. Dia bilang belum waktunya, Mak. Belum waktunya saya bikin mujizat, belum. Tapi ini yang menarik, abis itu dicatat Maria nggak ngomong lagi sama Yesus. Ini nggak, langsung dia ngomong apa? Yohanes 2 ayat 5. Dia ngomong sama orang-orang yang di situ. Dia bilang apa? Apa yang dia suruh, lu bikin. Artinya apa? Maria pede banget bahwa Yesus bakal ngelakuin apa yang dia minta. Kenapa? Karena Yesus gak pernah gak nurut. Itu gara-garanya. Gak ada tuh ayat, tapi kan Mak, gak ada gitu, itu lu. Ya kan gue bilang belum waktunya. Enggak, dia gak bilang gitu. Jadi dia langsung bilang, ambil air. Dia langsung. Nampaknya bukan perdebatan, bukan suatu yang masalah bagi Yesus untuk taat sama orang tuanya. Walaupun dia secara teologis lebih pintar dari orang tuanya. Ya dong, umur 12 nyantel di gereja, lu bayangin, hilang nyangkutnya di gereja. Coba kita paling nyangkut di bawah time zone. Oh zaman dulu di warnet nyangkutnya, mana ada orang umur 12 tahun nyangkutnya di gereja. Ada ya? Di sini doang. Iya kan? Ya dong. Bagus dong nyangkutnya di gereja, right? Dan lagi ngapain? Lagi ngobrol sama alim ulama, sama religious elite, tanya jawab, berdebat teologi, pinter setengah mati. Tapi ini menarik ketika orang tuanya bilang, tega banget lu. Kita udah nyariin lu sampai khawatir banget. Terus dia bilang apa? Loh kenapa dicariin, kan kalian mesti tahu, saya mestinya ada di sini. Tapi ini yang menarik apa? Kita nggak mencatat dia langsung jadi full time. Dan nggak pulang lagi. Enggak. Dia bilang apa? Dia pulang dan tunduk di bawah asuhan orang tuanya. Keren. Ya karena kita fokusnya Yesus, kita kan Kristen ya. Kristen kan pengikut Kristus ya, bukan pengikut Kristo kan. Ya kan, jadi kalau ada yang belum follow IG gue gak ada problem, right? Yang penting lu follow Yesus. Ya dan lu follow gue kalau gue follow Yesus. Kalau gue udah gak jelas, unfollow. Yang penting lu follow Yesus. Ya, artinya apa? Kita lihat semua hidup Yesus termasuk yang ini. Bagaimana caranya lu lebih tahu dari ortu lo, lebih rohani dari ortu lo, tapi lu tetap bisa tunduk. Susah. Tapi Yesus melakukannya dan kita harus melakukannya. Kita pengikut Kristus. Kalau Yesus bikin itu, kita mestinya bikin itu. Yang mujizat terjadi bukan hanya karena ketaatan para kru di situ sama Yesus, tapi ketaatan Yesus sama mamanya. Interesting. Kontroversial mungkin buat beberapa orang, tapi gue gak peduli, ada di Alkitab.
Itu kan tafsir lu. Oh ini terlalu Mama Mia, berfokus kepada mamanya. Enggak, ini Yesus. Gue ngeliat Yesusnya. Kalau Yesus tunduk sama orang tuanya, siapa gue ngelawan orang tua gue? Dan ngakunya Kristen. Kristen apa ya? Prosetan. Ya, Kristen kan fokus sama Yesus kan. Kalau Yesus bikin itu, lu gak bikin itu, berarti lu gak ikut Yesus dong. Lu ikut siapa? Ya dong. Lebih jauh lagi apa? 1 Yohanes 4 ayat 20 coba lihat. 1 Yohanes 4 ayat 20 ayat yang jadi kayak ancaman bagi kita yang masih sulit untuk boro-boro taat. Kita sulit untuk mengampuni orang tua kita. Pahit. Dendam. Gak terima gue. Lu enak bapak lu pendeta. Nah bapak gue, siapa bapak gue? Gitu. Gue pernah ketemu orang kayak gitu. Ikut komsel di rumah nih. Ya, badannya gede. Diajak sama teman gue bilang, wah gila nih. King Kong nih, kacau nih. Ya, gue langsung pengen nyanyi, ganti lagu King Kong badan besar. Gue bilang, wah angker banget. Terus mukanya serem gitu. Gue bilang, aduh nih, bawaannya siapa lagi. Right. Gue khotbah tentang ini guys. Lu bayangin tuh. Hormatilah ayah dan ibumu. Oh pasti denger itu. Sewot matanya langsung. Kayak orang kerasukan. Terus tangannya gini, kertak. Gue kayak mati gue habis ini. Bawaan siapa sih nih? Yang cuman gue harus khotbahin karena emang inilah kita bahas. Kita lagi sampai Bible study-nya sampai di situ. Akhirnya terus dengan takut sebenarnya gue khotbah. Gue takut, gue ngeliatin dia aja. Wah mati gue habis ini. Nah bener habis khotbah. Terus biasa tanya jawab. Gak jadi dia langsung kayak, Pastor aku boleh ngomong gak? Gue langsung kayak, wah mateng nih gue. Bilang udah di luar ya. Gak enak kan sama anak-anak yang lain kalau ada yang kenapa-napa. Karena dari tadi udah begitu. Orang kalau gitu kan kesel. Ya bukan mau sharing, bukan. Kesel. Keretak. Di luar langsung gue didamprat. Lu gak tahu kayak apa bapak gue. Ya gitu. Lu ngomong enak, bapak lu pendeta. Tapi kan gak semua seberuntung lu. Lu gak tahu kayak apa bapak gue. Gue bingung. Deg-degan. Wah jantung gue kepengen jatuh. Tau gak lu, gue hampir gak pernah dibentak gue seumur hidup gue. Bener. Terus gak tau kenapa Roh Kudus suruh gue peluk dia. That's just interesting. Dan seluruh daging gue setuju. Kenapa? Karena daripada gue dipeluk dia, gue patah. Ini yang gue peluk duluan, tangannya gue kunci, ya kan? Ini kalau mau nampol gue gak bisa, udah gue kunci duluan. Ya, untung nyampe. Gede banget soalnya, segini nih. Gue langsung peluk, gak tau kenapa gue peluk. Terus gue bilang, gue peluk, lu mau cerita gak? Gue bilang gitu, gue gak tahu kayak apa bapak lo. Terus dia nangis. Dia bilang, gue juga gak tahu bang, kayak bapak gue. Lah, sama-sama gak tahu. Gue bilang capek deh. Gue pikir dia ngomong gitu, lu gak tahu kayak bapak gue. Gue pikir dia tahu, dia gak tahu siapa bapaknya. Ya elah, gue bilang yang kayak gini-gini nih. Ya kadang kita udah takut duluan, udah punya asumsi duluan. Enggak, orang tuh hidupnya susah-susah guys. Enggak segampang khotbah. Tapi percayalah, walaupun orang tuanya baik. Sebaik siapa? Sebaik Tuhan. Adam dan Hawa gagal percaya hatinya Tuhan kok. Apalagi orang tua kita di dunia yang jelas jauh dari sempurna kan. Lu akan beda nanti kalau lu punya anak. Lu akan menghargai orang tua lu berbeda. Ini kan ada era, ada 3 fase seorang anak tuh bertumbuh gini. Ada momen sampai umur berapa lu kira orang tua lu Tuhan. Dia yang paling benar. Dia yang perfect, dia yang hebat. Tapi habis itu lu menyadari dia orang biasa. Yang kadang ngomong apa, prakteknya sebaliknya. Ya kan? Akhirnya apa lu kepahitan? Ada era di mana lu akan mengira mereka setan. Apapun yang mereka bilang, lu gak akan terima. Tapi akan ada era nanti, di umur tertentu ketika lu udah dewasa, lu akan menyadari bahwa mereka manusia biasa. Yang try so hard untuk jadi orang tua lo. Biasanya ngomongin udah punya anak biasanya. Kan udah tahu rasanya. Jadi orang tua, ternyata gak gampang. Ya kan ngomong enak, bapak gue gak jelas. Lu pikir gampang jadi bapak? Susah. Right? Tapi ini bukan tentang itu, coba lihat ayatnya. Rasanya kayak ancaman, coba lu lihat 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, I love God, aku mengasihi Tuhan, and he hate his brothers and sisters, saudaranya, atau lebih tepatnya terjemahannya bukan saudaranya, tapi apa? Sesama manusia, maksudnya itu. Ya, kalau seorang mengaku mengasihi Tuhan tapi membenci sesama manusia, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa nggak mengasihi yang dilihat, yang bisa dilihat, nggak mungkin mengasihi yang nggak bisa dilihat. Artinya apa mengasihi orang tua, including di dalamnya untuk hormat dan taat, itu perintah. Dan ini sangat menyinggung membuat mereka yang ngerasa orang tua gue nggak jelas. Lu enak Bapak lu pendeta, nurutnya gampang. Tapi sorry, Tuhan aja yang perfect. Kita manusia nurutnya susah. Jadi emang nurut itu bukan suatu perkara mudah, mau orang tua kayak gimana juga. Ya, dan ini perintah loh guys. Dan ini makin lebih sulit lagi karena banyak dari kita yang kepahitan sama orang tua kita sendiri. Ini boro-boro kak, gue mau nunduk, gue mau nurut, gue mau mengasihi. Gue aja masih pahit. Gue aja masih mesti diputusin, akar pahit, dipatahin, gue mesti doain. Enggak, lu bukan mesti doain sebenarnya. Lu mesti mengenal Yesus. Karena Yesus kuncinya. Yesus datang sebagai siapa? Anak. Ya kan? Susahnya parenting Kristen kenapa? Karena Yesus gak pernah ngajarin lu jadi orang tua. You left with your own self. Dan referensi dari orang tua yang dulu. Yang jauh dari sempurna. Gak ada di sini cara jadi orang tua. Yesus ngajarin kita jadi anak. Tapi di satu sisi selain itu, dia meyakinkan kita bahwa kita punya Bapa di sorga. Walaupun Bapa di bumi mungkin gak jelas. Karena sang anak datang artinya apa? Dan dia disebut bukan cuma itu. Dia disebut sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Bahasa Kelapa Gadingnya adalah koko pertama. Ini bener gak? Kira film-film silat Cina tuh. Kakak, akan kubalaskan dendam kakak. Gitu. Makanya filmnya gak kelar-kelar. Karena mereka bersaudaranya ber-17. Kakak yang ini balasin kakak yang ono juga gak terima. Terus sampai Tuhan Yesus datang, gak kelar-kelar tuh film. Udah episode 5.000 sekian. Intinya cuma gitu doang, kakak ini balasin dendam kakaknya semua. Perkakak-kakaan kan gitu. Dia jadi kayak koko pertama. Kita dianggap sama dia apa? Kayak adik-adiknya. Makanya kita meneladani dia seperti adik-adik ngelihat kakaknya dan ngikutin kakaknya. Dan kenapa dia jadi kakak kita? Berarti apa? Berarti apa kita ini diadopsi, dimasukin dalam keluarga kerajaan sorga. Kalau dia panggil Tuhan sebagai Bapa dan dia panggil kita dianggap kita kayak adik-adiknya, berarti Tuhan Bapa kita juga. Dan ini good news buat yang nggak punya Bapa. Buat yang punya mungkin Bapaknya nggak jelas. Ya, dan ini mengubahkan hidup orang. Gue punya berapa teman yang powerful padahal nggak ada bapaknya. Dan gue taunya apa orang dunia bilang apa ini stigmanya kalau lu nggak punya bapak, kalau lu dari keluarga broken home, lu pasti punya broken life. And that's not right. That's not the truth. Nggak juga ada yang nggak punya bapak. Bener orangnya hebat. Satu yang paling gue kagum yang dekat sama gue, Yosua Iwan Wahyudi. Bapaknya nggak jelas. Jadi gedein sama mamanya doang, tapi orangnya jelas. Kenapa? Kuncinya dia satu, dia mengenal siapa bapaknya. Ya, gue ketemu lagi ada orang yang pelayanan powerful banget. Gue asumsikan, gue pikir ya. Karena kita waktu itu pelayanan sekolah ya. Sekolah kan suka pakai gereja buat chapel. Kayak hari Jumat tuh chapel. Ada 1-3 1 kelas 2 ibadah pertama, terus jeda kelas 3-nya karena banyak dipisah sendiri. Gue pelayanan di 2 kebaktian itu. Anak ini masih pakai baju kerja, pakai seragam kerja, cabut dari kantor. Kenapa? Kan lagi istirahat sholat Jumat lebih panjang. Dia pelayanan di situ. Dahsyat. Ibadah pertama dia main bass sambil WL, yang kedua dia main keyboard sambil WL. Gue sempat mikir, ini pasti anak gembalanya. Rajin banget nih orang. Ini pasti buah jatuh nggak jauh dari pohonnya nih. Ya, tapi ternyata you know what? Ya di jeda itu saking luar biasa nih orang, dia bilang, "Pak, gue waktu itu masih bisa makan bakmi, belum pernah GERD, sebelum negara api menyerang." Ya. Masih enak, gue rindukan momen-momen itu. Man. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Apalagi Indomie goreng, come on man. Siapa yang tahan ya kan? Gue diajak, ini bakmi di sini enak-enak kak, daerah sana Jelambar. Udah dahsyat, Jelambar nggak ada yang nggak enak. Kalau tukang bakmi di Jelambar nggak enak, lu suruh jadi petinju aja. Nggak cocok, itu bukan panggilannya berarti itu. Nggak mungkin nggak enak kalau udah di situ. Dan dia bilang ini yang paling enak kak. Jadi antara jeda itu dia bayarin gue makan. Terus karena dibayar makan, pendeta suka basa-basi dong. Ya dong, nggak enak dong dia bayar makan kan. Gue nanya karena gue pikir dia anak gembalanya. Karena yang gembalanya gue tahu, dan sendiri gue cuma tahu doang tapi nggak kenal. Gue pikir ini anaknya, karena excellent banget lu di tengah kantor, lu pelayanan, ntar balik kantor lagi, gila lu bayarin gue makan lagi kan.
Gue tanya, bokap gimana? Gue gituin. Gue berharap dia jawab seperti tebakan gue. Bapaknya pendetanya. Enggak. Dia bilang gini. Dia nunduk terus dia bilang, gue gak tahu siapa bapak gue, Kak. Mie yang tadinya enak jadi gak enak. Ya, karena gue yang nangis, lu bayangin. Gue yang nangis. Dia mah santai aja. Ini yang broken home siapa nih? Ini kan minimal gue broken heart. Karena apa? Gue mengasumsikan bahwa nih orang nih pasti berasal dari keluarga baik-baik. Enggak. Dia gak tahu siapa bapaknya. Gue nangis. Gue nangis yang tadinya enak mie jadi bercampur kuah-kuah yang lain. Sama gak enak hati gue, lu bayangin kalau udah gak enak hati kan mau makan enak juga gak enak, bener gak? Terus dia bilang, tapi tenang Kak. Lah kenapa jadi gue yang di konseling? What's wrong? Apa yang terjadi? Gue belum pernah di konseling, kenapa jadi gue yang, kenapa yang broken dia? Kenapa gue yang di konseling? Gue pendetanya. Ya, tapi tenang Kak, dia bilang gitu. Ya, dan ini sebelum dia, tapi tenang Kak, gue mungkin gak tahu siapa bapak gue, dia bilang gitu. Tapi gue tahu siapa bapak gue. Dan dia terlahir bukan Kristen. Orang tuanya gak jelas. Dan karena gue kalah 0-1 kecolongan kan, gue berusaha menyamakan kedudukan. Gue asumsikan kalau bapaknya gak berperan, pasti maknya superwoman. Iya dong, single fighter. Luar biasa. Gue tanya, kalau nyokap gimana? Dia nunduk lagi dong. Wah, pendeta ini kurang peka banget ya. Gue gak cocoknya bukan panggilan gue deh jadi pendeta. Gue gak ada kepekaan sama sekali. Gue gak nge orang ini gak punya. Orang tuanya gak ada yang berperan. Bapaknya gak jelas siapa. Emaknya gak jelas juga hidupnya. Dia digedein sama kakek neneknya yang Kristen. Papa mamanya bukan Kristen. Jadi besar sama kakek neneknya. Emaknya sekarang lagi dalam pernikahan ketiga. Yang lagi di ujung perceraian juga. Di luar negeri. Gak pernah hadir di hidupnya, cuma ngirim-ngirim duit. Dari siapapun yang dia lagi jadi dengannya. Ya, kecolongan 2-0 gue. Udah ketinggalan jauh. Nah gue bengong nih, gue bilang udah Tuhan terserah lu deh. Gue gak mau sok iye banget gitu, kayaknya gue yang mau konseling gitu kan. Interesting. Dia kenal kasih bapak dari Komsel. Kakek neneknya punya sel grup di rumah. Dan anak ini karena tinggal di situ, walaupun dia ikut orang tuanya punya agama, karena terlahir seperti itu, tapi dia dengar tentang ini, tentang Bapa di sorga, dia gak pernah tahu. Dan di situ dia mengenal kasih Bapa melalui Yesus Kristus. Dan di situ dia terima. Dan dia jadi laki-laki yang sekarang excellent. Ini salah satu kisah yang memontahkan semua stigma gue. Kalau lu dari keluarga broken home pasti rusak. Enggak, kata siapa. Lu mungkin gak tahu siapa bapak lo, tapi lu masih tahu siapa bapak lo. And it will change your whole life. Akan merubah seluruh hidup lo kalau lo kenal dia. Makanya apa? Yesus datang untuk memperkenalkan Bapa kepada kita. Ingat Filipus bilang gini, tunjukkan kepada Bapa dan itu udah lebih cukup buat kami. Selama ini lu bareng-bareng gua, lu masih ngomong gitu. Kalau lu ngelihat gua, lu ngelihat dia. Makanya Yesus jadi sentral. Intinya karena gara-gara dia kita dipulihkan. Bukan gara-gara ditumpang tangan. Enggak. Berapa banyak ditumpang tangan dan nangis-nangis. Ya kan cumpalitan, jadi macan, muntah-muntah, macam-macam. Gitu-gitu terus, masih kepahitan terus, nggak patah-patah tuh akar pahit kan gitu, akar dalam. Makanya apa? Ini bukan tumpang tangan kuncinya, mengenal Yesus, menyadari karena Yesus anak, kita bisa mengenal Bapa. Karena Yesus dan Bapa dia bilang apa? Satu. Makanya ada istilah like father, like son. Seperti ayahnya begitupun anak-anaknya. Ya. Dan itu jadi sentral. Dia memulihkan semuanya. Kita menyadari bahwa ternyata kita walaupun gak tahu siapa orang tua kita, mungkin keluarga yang gak jelas, tapi kita ini anak Allah. Makanya apa dia disalib? Untuk tujuan itu, meyakinkan kita bahwa kita anak Allah. Makanya kenapa mesti anak Allah yang tergantung di kayu salib? Karena yang digantiin siapa? Anda dan saya. Siapa kita? Jangan jawab Indonesia, ini bukan pertandingan bola. Siapa kita? Anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Tuhan. Sons and daughters of the Most High God. Makanya yang gantiin mesti anak Allah yang sempurna. Karena kita jauh dari sempurna. Dan di situ pulih tuh semua tuh gambar diri. Right? Lu jadi sadar, gila. Gue mungkin anak yang gak diharapkan. Tapi Tuhan anggap gue anaknya. Dan dia punya rencana ilahi. Ketika dia izinkan gue lahir di muka bumi. Walaupun gue mau digugurin tapi gagal. Ya, manusia bisa kecelakaan tapi Tuhan gak pernah. Gak ada accident in the sight of the Lord. There's always purpose. Selalu ada tujuan. Gak ada yang namanya kecelakaan. Jadi buang jauh-jauh pikiran lu bahwa lu anak kecelakaan. Nah. Jangan dengerin kata orang. Dengerin
kata Tuhan. Dan ini memulihkan kita semuanya. Masalah keluarga dipulihkan, gambar diri dipulihkan. Memampukan kita untuk apa? Seperti yang ditugaskan, kita harus mengasihi orang tua kita. Ya, gue punya teman yang tadi cita-cita dia mau nyari siapa bapaknya, kan dia nggak tahu, dan mau dibunuh bapaknya. Itu cita-citanya. Dan dia mengenal Kristus, ikut persekutuan, dengerin firman. Dia sekarang punya cita-cita mau nyari bapaknya. Lu mau tahu mau ngapain? Kalau ketemu dia cita-cita bilang gini, "Pak, aku udah maafin papa, I love you." Dia mau ngomong gitu. Gue bilang, gendang lo, gue bilang. Susah pasti seluruh daging lo ngelawan. Iya kak, tapi gue mau lebih nurut sama Tuhan. Karena terakhir manusia ikutin kata hatinya dan kata setan dibuang dari Taman Eden kak. Exactly. Nah lu pinter tuh. Bener gak? Akhirnya at least kita belajar dari kesalahan. Bener? Semua kesalahan ada di perjanjian lama buat lu belajar. Biar lu gak ulang lagi. Ya. Dan kita selalu punya tugas untuk mengasihi yang kelihatan. Gak mudah loh. Sama sekali yang gak mudah. Kenapa? Karena yang kelihatan. Kalau dia bikin kasus kelihatan. Ya kan, tapi perintahnya adalah seperti itu. Dan dia memampukan kita. Dengan mengirim siapa? Yesus. Ya. Family comes first. Makanya Yesus datang. Menganggap kita sebagai adik-adiknya. Memperkenalkan Bapa kepada kita. Menjadikan kita anak-anak dari Bapa di sorga. Wow, kita diadopsi jadi masuk dalam keluarga kerah. Keluarga kerah, ya. Keluarga kerah, keluarga kerah, keluarga kerajaan Allah. Kan gitu. Des. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Coba lihat. Ini yang secara teologis dia lakukan. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama udah berlalu, yang kepahitan, yang kecewa, yang enggak, itu udah. Sungguhnya yang baru sudah datang, yang gambar dirinya pulih, yang hatinya dipenuhi dengan kasih Bapa. Orang-orang yang bukan gak pernah terluka tapi udah dipulihkan. Teman-teman perhatiin gak ada bekas luka. Biasanya kalau lu pernah luka biasanya ada bekasnya. Lu mau tahu kenapa? Biar lu nginget siapa yang nyembuhin lo. Itu tujuan ada luka. Makanya Yesus ketika bangkit dari kematian lukanya masih ada. Mau tahu apa? Biar lu inget nanti di sorga, lu ngeliat lukanya, lu inget yang bikin lu masuk ke sorga bukan lu, tapi karena dia. Ini berapa dari lu punya bekas luka itu? Mungkin bisa bikin lu trauma, tapi harus arahkan kepada tujuan ilahi. Tiap kali lu lihat luka itu, bekas luka itu, ya lu inget Tuhan tuh penyembuh. Dan semuanya ini dari Allah. Ayat berikutnya 18. Artinya hadiah dari Tuhan yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ini yang membuat kita akan mengupayakan perdamaian dengan yang lain. Karena kita diperdamaikan dengan Tuhan. We know exactly how good it tastes to be diperdamaikan. Betapa indahnya, rasanya, enaknya untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Betapa powerfulnya. Ya. Yang mendamaikan kita dengan dirinya telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Makanya hamba-hamba Tuhan tujuannya untuk ceritain kisah ini. Kisah yang udah sekian kali lu denger. Bener kan? Kadang kalau denger Injil lu ngerasa kayak ya udah tahu gua. Tapi kenapa hidup lu gitu terus? Karena teman gua yang tadi gua ceritain, ketika denger pertama kali tentang Injil, hidupnya diubah. Lu udah denger dari kecil tapi lu kemana aja, itu pertanyaannya. Kenapa lu? Karena denger udah biasa. Kayak denger pengumuman di pesawat, tau gak lo? Ya kalau udah mulai 3 orang berdiri begini, lu langsung kayak udah tahu. Ya ulang-ulang terus soalnya kan. Jika tekanan udara di kabin menurun, masker oksigen akan turun. Udah tahu. Lu berasa berita Injil tuh kayak gitu. Nah itu problem lu. Enggak setiap kali lu baca berita Injil lu harus bergetar. Karena ini yang ngubah lo. Ini yang bikin lo bisa mengampuni bapak lo. Ini yang bisa bikin lu terima kenyataan walaupun gue gak lahir dari keluarga yang sempurna, tapi gue diangkat anak sama ini. Gue dimasukin di keluarga kerajaan sorga. Siapa gue? Anaknya. Right? Sebab Allah mendamaikan dunia, ayat 19, dengan dirinya oleh siapa? Kristus. Makanya dia ought to be the center of it all. Dengan apa? Tidak memperhitungkan pelanggaran,
mereka. Saudara, bukan hanya orang tua kita yang berdosa, yang mungkin lu kepahitan, tapi lu juga punya dosa. Lu juga gak sempurna, sama kayak mereka. Dan nanti lu akan punya anak yang juga menuntut kesempurnaan itu. Lu pernah tahu gak? Mayoritas orang tua lu juga kekurangan kasih sayang. Kalau kekurangan artinya bisa gak dia kasih sayang yang penuh? Bisa, tapi pasti masih kurang. Kenapa? Karena mereka gak punya banyak. Di sini kurang, dia oper sekuatnya ke lu akan rasa kurang. Kok orang lain bisa gini, kok gue kayak gini. Dan lu gak pernah nanya, kenapa lu ngasih gue kurang? Ternyata dia udah kasih semua. Dan ternyata cuma segitu yang dia punya. Nah, kayak suka curhat kayak gitu kan, orang tua datang ke pendeta bilang, Pak, saya bingung Pak, kami tuh bingung, kami udah mengasihi anak kami sekuat kami, tapi dia selalu ngerasa kurang Pak. Dan gue bilang, oke, Anda berasal dari keluarga yang baik-baik atau broken? Broken Pak, berarti Anda juga kurang kasih sayang. Iya, pantesan. Jumlahnya gak cukup. Lu juga punya cuma segitu. Makanya ketika lu udah kasih semua, anaknya pasti akan terus ngerasa kurang. Karena emang jumlahnya gak cukup, makanya apa? Yesus hadir di hidup lo untuk menutupi kekurangan itu. Memenuhi hati lu dengan cintanya. Dan dengan demikian, baru lo bisa mengasihi orang lain. Kalau enggak, lu juga kurang kasih sayang. Yang anak yang kurang kasih sayang akan bertumbuh besar jadi orang tua yang kayak gitu lagi. Terus kayak lingkaran setan. Terus ke bawah. Nah, harus ada yang berjumpa sama Yesus. Biar sejarah bisa berubah. Kalau enggak, keluarga lu broken terus. Ya kan? Hurt people, hurting people. Orang yang terluka punya kecenderungan sadar apa enggak ngelukain orang lain. Dan harus putus kutukan ini di lo. Dan gak bisa putus dengan ditumpang tangan, tumpang kaki, tumpang tindih. Gak bisa. Mesti mengenal Yesus sungguh-sungguh. Terima Yesus sehingga jadi apa? Ciptaan baru. Ciptaan baru yang baru bisa mengasihi dengan seutuhnya karena cintanya udah penuh. Dia gak kurang kasih sayang lagi. Dicukupkan sama Yesus. Sehingga gak jadi pengemis cinta. Ya kan? Kita pengemis cinta kenapa? Karena kita kurang kasih sayang. Jadinya bucin sama yang lain. Akhirnya dimanfaatin. Malah jadi dilecehkan. Udah trauma sama orang tua, trauma lagi sama cowoknya. Trauma kuadrat tuh jadinya. Bayangin rusaknya kayak apa anak-anak yang kayak gitu. Makanya apa? Penuhi diri lu dengan cintanya Tuhan. Sehingga lu gak ngais-ngais cinta dari yang lain. Enggak. Kalaupun lu tetap single seumur hidup lo, udah cukup, lu tuh utuh. Gue udah punya Yesus. Kalau gue gak dikasih yang lain gak ada masalah. Christ is enough for me. Everything I need is in Him. Makanya gue Kristen karena ini. Karena gak ada yang kayak Yesus. Kalau cuma agama dengan peraturan harus gini jangan gitu mah semuanya juga sama. Tapi yang nyelamatin kita cuma satu. Agama banyak, juru selamat cuma Yesus. Dan kita tahu kita mesti diselamatkan kan. Kalau kita masalahnya gak mungkin salah satu dari kita bisa jadi solusinya. We are the problem. Gak mungkin bisa jadi solusinya. Mesti ada yang lain yang jadi solusinya. Dan Yesus lah. Ya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Yesus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini teologis tapi ini penting. Ya, diperdamaikan dengan Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, membuat kita jadi orang benar. Kita bukan orang benar karena benar, tapi karena dibenarkan. Dan itu yang membuat kita jadi apa? Hidupnya menyesuaikan. Ya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Salah satu ayat yang powerful banget. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Lihat, kita akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dimulai dari keluarga dulu. Kuasa apa? Kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita semua di sini percaya dalam namanya. Tadi gue dengar lu nyanyi, gue lihat lu nyanyi sungguh-sungguh. Ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Ini bukan masalah keturunan. Lu enak bapak lu nggak usah ngomong gitu lagi. Itu alasan yang bikin lu terus ada di situ. Itu yang bikin lu terus ada di situ. Yesus datang kepada kita
Dia nggak mengenal dosa dijadikan dosa. Jadi kayak kita. Biar apa? Biar kita bisa masuk ke dimensinya. Biar kita punya hubungan dengan Bapa di sorga yang dipulihkan. Sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakukan oleh terapis manapun, psikolog manapun. Nggak ada yang bisa. Bahkan pendeta manapun nggak. Yesus. Ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah sendiri. Anak-anak yang Tuhan angkat jadi anak-anaknya. Gara-gara siapa? Gara-gara Yesus. Sehingga apa, kita bisa jadi pembawa damai. Karena apa? Untuk mengasihi dimulai dengan kedamaian di mana? Di sini. Kalau lu belum diperdamaikan dengan Tuhan, lu bawaannya pengen ngeributin semua orang, termasuk orang tua lu yang lu kepahitan. Itu yang terjadi. Padahal apa, kalau lu udah ngedamprat mereka, udah lu tampar, atau sekalipun yang kayak teman gue mau bunuh bapaknya, kalaupun udah dibunuh, emang lu puas? Enggak. Dosa tuh naturnya gitu, gak pernah puas lu. Lu pikir pokoknya cita-cita gue, dendam gue dibalas. Oh, lu abis dendam terus apa? Kosong hidup lo. Makanya dia mau kita mengampuni, bukan membalas dendam. Karena bukan itu yang mengisi kurangnya kasih sayang di hati lo. Justru kan lu pernah kepahitan, lu kurang kasih sayang, dan lu tahu lu harus mengampuni, lu minta sama Tuhan, Tuhan please, penuhi hati saya dengan cintamu. Gue gak bisa mengasihi, gue gak bisa ampunin dia Tuhan. Gak mungkin gue bisa, lu gak tahu, kata Tuhan, gue gak mungkin gak tahu, iya sih. Right? Matius 5:9 bilang gini, berbahagialah orang yang membawa damai, who work for peace, mengupayakan perdamaian. Kenapa? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita udah diangkat anak sama Tuhan, kita punya tugas untuk jadi agen. Kaos yang tadi yang belum difoto, peacemakers. Ya kan, itu judulnya. Yang hijau tadi, yang belum difoto, yang belum bisa dijual, ya kan? Peacemakers. Itu kita disebut anak-anak Allah karena itu. Yang pertama, perdamaian yang mesti diupayakan jelas di keluarga sendiri, bukan tempat lain. Nggak usah sok-sok, kita bela kejauhan, Palestina kejauhan. Keluarga lu dulu. Nggak usah yang jauh-jauh, nggak dihitung itu ntar dulu. Ini dulu nih yang nomor 1 dulu. Dan gini, ini yang menarik ya. Karena dia tahu masalahnya di keluarga. Dia masuk jadi anggota keluarga. Ya kan, Yesus masuk sejarah manusia loh. Dari silsilah yang isinya bukan orang sempurna. Keluarga yang gak ada yang sempurna. Ada yang pelacur, ada yang wah kacau keluarganya. Mau tahu kenapa? Itu perlambangan keluarga kita. Gak ada yang sempurna keluarga kita. Tapi ini dia rela masuk di our family tree. Dia masuk di silsilah keluarga kita. Kenapa? Karena cuma dia yang bisa pulihin keluarga kita. Dimulai dengan pulihin kita dulu. Dan dia pakai kita untuk memulihkan hubungan-hubungan itu. Ya, makanya kayak teman gue tadi, dia lagi dalam misi mencari siapa bapaknya. Kalau udah ketemu, dia pengen bilang apa? Gue udah ngampunin lo, dan gue sayang sama lo. Cita-cita yang mulia, cita-cita yang bikin walaupun belum ketemu, ada yang lain di dalam diri lo. Ada hati yang dipenuhi dengan kasih yang bikin lo pelayanan tanpa hitung-hitungan, yang all out buat Tuhan tanpa mikir gue kecewa. Nggak usah dipikirin gitu. Ya. Dalam segala hal Yesus jadi seperti kita dan ngerasain semua yang kita rasain. Dia ditolak, dia diragukan, dia direndahin, dia difitnah. Kenapa dia ngerasain semua itu? Biar dia bisa relate sama kita, karena dia mau menyelamatkan kita. Sehingga kita yang udah pernah ngalamin semua itu gak perlu jadi korban dari semua itu. Kita bisa menang atas semua itu dan memutuskan untuk mengasihi seperti yang diperintahkan. Ya. Dan gue gak tahu masing-masing masalah lu seperti apa. Tapi ini yang gue tahu. Kita punya solusi. Namanya Yesus. Dan please take Jesus seriously. Ayolah serius sama Yesus. Kenapa? Because He took you seriously. He died for us on the cross. Kurang serius apa coba dia? Gak cocok kan kalau dia serius kita main-main. Bener gak? Dan lu tahu hidup lu terlalu berharga untuk main-main kan? Makanya apa, jangan permainkan Yesus dan pengorbanannya, karena semuanya dari sana. Perubahan ya dahsyatnya nanti dipakai Tuhan dimulai dari pemulihan itu yang terjadi karena Yesus hadir di tengah keluarga lo. Ya, untuk tujuan apa sih Tuhan tarik kita masuk dalam kerajaannya? Jadi anggota keluarga kerajaan surga. Mau tahu buat apa? Biar kita bisa bawa hadirat Tuhan di tengah keluarga kita sendiri.
Itu tujuannya. Ya, jadi kan di sini di-equip, dipulihkan, diperlengkapi, dilatih untuk apa? Untuk nanti balik. Pertama udah pasti ke orang tua lo dulu. Bukan dengan kebanggaan gue udah berhasil di ibu kota. Ibu kota juga ntar lagi udah gak jadi ibu kota, right? Nggak, bukan itu. Lu gak datang dengan kesombongan, lu datang dengan hati yang penuh dengan cinta. Cinta yang pertama sebenarnya lu kurang. Dan lu baru menyadari mereka udah kasih semua tapi masih kurang karena mereka juga kurang. Dan lu mau tahu siapa yang bisa penuhin cintanya? Cinta mereka? Lu. Kalau selama ini bukan Yesus pusat hidup lo, pantesan hidup lo gitu-gitu doang. Oke, gue anak pendeta berasal dari keluarga baik-baik, tapi gue tetap rusak. Jadi jangan alasan lu rusak karena keluarga lu rusak. Enggak, gue keluarga baik-baik. Dan hidup gue baru dirubah ketika gue sungguh berjumpa sama Yesus di umur 24. Lu lihat gue yang sekarang. Ini orang yang gak tahu diri, orang yang gak tahu terima kasih, orang yang menyia-nyiakan cinta orang tua gue, kepercayaan mereka. Bahkan kepercayaan Tuhan untuk gue pelayanan. Gue pelayanan dari dulu padahal. Dari sebelum umur 24. Tapi semuanya gue lakukan buat pamer. Buat buktiin ke orang tua gue mungkin bukan pendeta, tapi yang penting gue pelayanan di gereja. Dan akhirnya gue menyadari gue salah. Nah, ini bukan tentang diakui oleh orang lain, berusaha membuktikan diri, enggak. Ini tentang diakui oleh Tuhan sebagai anaknya. Dan dari sana lu mulai hidup seperti predikat lo, anaknya. Ya dulu setiap kali denger khotbah gue kesel. Kenapa? Karena yang khotbah bilang gue anak Tuhan. Tapi setiap kali gue nongkrong, ketemu tongkrongan teman-teman gue bilang gue anak setan. Gue jadi bingung, krisis identitas, gue anak siapa sebenarnya? Dan jadi kayak di judul FTV, anakku bukan anakku. Kayak gue anak siapa? Ya. Dan puji Tuhan, karena bokap nyokap gue pendeta, mereka gak pernah sampai mengucapkan kata-kata konyol. Karena emosi, yaitu apa? Oh udah anak setan. Ada pernah digituin sama orang tuanya? Itu udah emosi banget pasti. Orang emosi biasanya ngeluarin kata-kata yang bodoh. Ya kalau gue anak setan berarti lu setan dong. Kan gue anak lo. Saking keselnya. Tapi itu dulu. Ya sebelum apa? Sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus. Sebelum akhirnya gue sungguh-sungguh baca Alkitab sendiri dan berjumpa di sini. Tadi Amen Bas bilang gue seneng kak cara lo bagiin firman. Kenapa ya? Karena gue ngulik. Lo juga punya cara lo sendiri nanti. Makanya apa? Ketemui dia. The every single pages of this old book. It never gets old. Karena Tuhan selalu baru. Menarik ya. Dunia ini banyak yang berubah, terus berubah. Tapi gak ada yang baru. Salomo bilang itu, di bawah kolong langit ini gak ada yang baru. Yang ada sekarang udah pernah ada kemarin, dan akan ada lagi nanti. Tapi menarik, Tuhan gak pernah berubah, tapi selalu baru. Interesting. This book right here never gets old. Ini Alkitab pertama gue yang gue baca sampai habis, ancur-ancuran kayak gini. Tulisannya juga menyebalkan, depannya religion kills. Karena gue belajar sepanjang sejarah, agama yang paling bikin orang bunuh-bunuhan. Tapi apa? Tapi Tuhan menyelamatkan. But God is saves. Ketika Yesus mati di salib, dia mau gak bikin agama baru. Dia lagi memulihkan kita, ciptaan lama jadi ciptaan baru. Kitanya yang dijadiin baru. Kita bertumbuh jadi satu komunitas yang namanya pengikut Kristus. Karena kita kagum, kita gak nyangka. Dia mau nyanggep kita kayak adik-adiknya sendiri. Bapak mau anggap kita sebagai anaknya. Siapa kita? Dan dari sana baru flows out lifestyle of a Christian. Hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dari situ baru. Ketika lu ketemu temen lu lagi yang kenal lu sebelumnya, dia akan bingung. Gue bingung, lu tuh sama tapi beda gitu. Lu kenapa sih? Lu diapain sih di gereja itu? Yang di parkiran di mall tuh. Diapain sih lu? Sini dong, sini biar lu tahu gue diapain. Nggak diapa-apain sih. Di sini gue diperkenalkan kepada Yesus. Dan itu yang bikin kita jadi getol banget mau ceritain Yesus ke orang lain. Karena kita juga rindu dia bisa dipulihkan kayak kita. Dan kita tahu jalan keluarnya bukan ditumbang-tumbang tangan, bukan. Dia mengenal Yesus dan menyadari bahwa ternyata lo dikenal lebih dulu sama dia. He knows my name. Ada lagu itu bilang gitu. He knows my every thoughts. He sees each tears that falls and he hears me when I call. Dia tahu nama saya. Dia tahu semua pikiran saya. Dan dia lihat semua air mata yang jatuh.
Ya mungkin karena dikecewakan sama orang tua sendiri yang kita banggakan, yang kita anggap sebagai Superman, sempurna. Ternyata mereka manusia biasa. Ya Tuhan punya hobi yang aneh di Alkitab. Dia bilang dia punya satu wadah yang dia bilang dia nampung semua air mata kita. This is interesting. Artinya apa? He knows exactly how you feel. Dan Yesus datang ke bumi untuk ngerasain semuanya. Biar apa? Biar lu gak perlu diperbudak oleh perasaan itu lagi. Lu bisa dipulihkan dan berbuah dan bersinar just like Jesus. Kenapa? Orang tua lu juga perlu Yesus. Makanya lu yang dipertemukan dengan Yesus. Karena lu yang akan bawa Yesus kepada mereka. Lu yang punya hak untuk marah, lu yang punya hak untuk dendam. But you chose to hug them and says, Mom, Dad, I love you. Teman-teman, gue ceritain satu kisah lagi. Ini kisah interesting. Temennya Radit, almarhum. Orang tuanya pisah di umur yang cukup tinggi. Dan dia kecewa sama dua-duanya. Dia kabur ke Jakarta. Tapi di satu waktu dia denger firman yang seperti ini, kurang lebih Radit yang bagian. Right. Terus dia bilang, Dit, gue kayak mau nyamperin bokap nyokap gue. Beda negara bokap nyokapnya. Dia nabung, kerja. Jadi 2 tahun dia ngabisin waktu itu. 1 tahun dia kerja cuma buat bisa ke Belanda, karena emaknya di sono. 1 tahun lagi dia nabung buat bisa ke Amerika, karena bapaknya di sono. Buat ngapain? Cuma buat peluk dan bilang, gue udah ngampunin lo, I love you. That's it. Dia lakukan di Belanda, mamanya. Dia lakukan di Amerika, papanya. Tahu apa yang terjadi? Dengan anehnya tuh 2 kontekan lewat Facebook sama bapaknya. Umurnya ketahuan ya kalau main Facebook. Untungnya bukan Friendster yang katanya mau bangkit lagi. Ada Amin yang dulunya main Friendster. Enggak lah, lu mau apain juga kesono ya, nggak ada siapa-siapa lagi, right? Tapi ini menarik. Ya, mereka berdua, lu mau tahu apa? Ini kisah, gue gak bikin ini biar ini, enggak. Ini bukan kayak impian kosong, enggak. Mereka rujuk sendiri, lu bayangin tuh. Sama bapaknya rujuk sendiri. This is weird. Padahal dia kecewa karena mereka berpisah. Tapi ini yang terjadi, sesederhana itu doang. Cuman peluk, bilang apa, I love you, gue udah ngampunin lo semua. Yang lo lakukan, gue udah gak anggap itu lagi. Nggak, gue sayang sama lo, gue bangga sama lo. Lo udah berusaha jadi orang tua terbaik, itu yang dia bilang. Dan kita punya potensi dan kuasa untuk melakukan itu. Jangan remehkan itu. Semua yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Peacemakers. Tapi dimulai dengan peace with God. Kita diperdamaikan dulu, makanya kita jadi dipenuhi dengan perdamaian itu. Kita jadi pembawa damai, kita jadi bagiin ke orang tua kita yang perlu itu. Kisah-kisah kayak gini bukan kisah biasa. Tapi bukan yang pertama dan terakhir, masih banyak yang bisa. Makanya kita di sini ada karena itu. Ya, kita bawa berita pendamaian itu. Yuk kita berdoa bentar yuk. Tuhan, makasih buat hadirat-Mu. Walaupun secara mata jasmani kami gak bisa melihat Kau di sini, tapi firman-Mu yang sangat jelas di telinga kami dan dekat di hati kami, membuktikan kepada kami that You are here and You are near. Kau di sini dan Kau dekat. Kami berdoa biar semua firman yang ditabur, benih yang keluar dari firman-Mu, dari hati-Mu, yang dibagikan melalui mulut-Mu, jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Dan yang kami tahu akan mengerjakan yang Tuhan mau. Apapun udah selesai berbicara, tapi Roh Kudus pasti belum. Roh Kudus akan terus ya membereskan kami, memulihkan kami, dan akan memakai kami. Ini yang kami pegang janji Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan, yang Tuhan akan pakai luar biasa. Jangan izinkan kami cuma sibuk mengagumi orang yang Tuhan pakai luar biasa. Kami juga punya potensi yang itu. Kami ambil janji itu. Kami pegang janji itu. Start with us opening our hearts. Membuka hati kami dan biarkan Kau bertahta. Makasih Tuhan. Makasih udah hadir di sini, padahal Engkau bisa ada di mana aja. Makasih udah menganggap kami sebagai anak-anak-Mu. Mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Sabar sama kami seperti Bapa sabar terhadap anak-anaknya.
pengen yang terbaik, punya tujuan, dan mengupayakan yang terbaik buat anak-anaknya. Karena Engkau Bapa. Roh Kudus, mampukan kami jadi pelaku firman kalau kami udah tahu apa yang harus kami lakukan. Akan ada yang harus telepon papa mamanya habis ini. And you do that. You do that. Ada yang harus mungkin ke rumah orang tuanya dan peluk mereka. You do that. You do that. Dan lihat apa yang akan terjadi. Ya, makanya Maria bilang ini, apapun yang dia katakan, perintahkan, lakukan. Mujizat kuncinya ada di situ. Roh Kudus, bantu kami jadi pelaku firman. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you guys. Thank you. Pastinya teman-teman diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya, apalagi dengerin firman Tuhan dari Pastor Christopher Tapiheru yang ada, bahwa hidupmu miliknya Tuhan. Tuhan yang mengangkatmu jadi bagian dalam keluarganya dan jadi pembawa damai bagi keluargamu. Itu aja teman-teman semua, dan pastinya teman-teman juga diberkati terus setiap minggunya. Makanya jangan lupa menyaksikan Impact Youth yang ada ikuti setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan kami mengundang teman-teman yang ada di Jakarta, apalagi Kelapa Gading, Rawamangun, Cawang, sekitarnya sana dekat-dekat sini. Teman-teman bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam Impact Youth On-Site setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana? Di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Kami tunggu kehadiran teman-teman semua ya. Setiap hari Minggu jam 5 sore seru-seruan bersama dengan kami, beribadah bersama-sama di Impact Youth yang ada. Dan teman-teman semua, bahwa gerejanya bukan mingguan aja, walaupun di hari Minggu ada jam 8, 10, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore di ibadah umumnya ada. Jadi teman-teman juga bisa ajak keluarga besar yang ada beribadah bersama di Gereja Impact Community Indonesia. Dan bukan hanya mingguan, tapi ada komunitas selnya, Komsel, yang kami beri nama Impact Family. Teman-teman bisa mendaftarkan diri kalian semua. Tinggal scan QR Code yang ada di sini. Nanti akan diarahkan ke Google Form yang ada diisi. Terus nanti ke grup WhatsApp. Habis itu teman-teman punya keluarga yang baru untuk saling sharing satu dengan lainnya di Zoom yang ada secara online. Khusus di Jakarta, Bandung, dan Surabaya ada Komsel on-site-nya. Tatap muka yang ada, teman-teman tinggal daftar hubungi. Khusus Impact Youth sendiri, setiap Sabtunya ada kegiatan Komsel, lalu ada Sports Day-nya, dan macam-macam lain. Teman-teman bisa hubungi di admin Impact Youth yang ada. Dan juga teman-teman mengingatkan dan juga memberitahu bahwa tanggal 17 Februari ini kita akan ada acara spesial, yaitu lanjutan tahun kemarin LDR yang pertama kali kita pernah jalankan. Sekarang LDR Talk yang baru di tahun 2024 ini, teman-teman juga harus ikut, apalagi yang jomblo. Harus ikutin acara ini hari Sabtu 17 Februari jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia. Daftarkan diri teman-teman semua. Untuk informasi lebih lanjut hubungi call center yang ada. Nanti teman-teman akan diarahkan di sana. Ajak teman-teman juga semua dan pastikan acaranya juga seru. Dari teman-teman hadir di sana ya. Dan Impact Youth yang ada juga ada pelayanan untuk ke sekolah-sekolah, baik komunitas demi komunitas yang ada. Teman-teman yang punya persekutuan doa, rock race, dan lain-lain yang mau dilayani sama Impact Youth, bisa hubungi juga admin yang ada. Dan kami pengen banget bisa ketemu sama kalian dan jadi berkat lewat apa yang kami bisa bagikan. Dan terakhir, oke, teman-teman bisa beli merchandise Tangan Pengharapan ini. Ya, bagus-bagus modelnya, banyak banget. Ini khususnya dalam rangka memperingati Hari Kasih Sayang. Teman-teman bisa beli yang couple karena ada warna yang hitam dan ada warna yang pink juga. Dan banyak banget model lainnya. Dan saya percaya teman-teman bisa makin keren makainya dan diberkati. Karena apa? Dalam setiap pembeliannya teman-teman sedang jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa memberkati anak-anak pedalaman. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia
dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Libur Lebaran, waktu yang sangat pas untuk pergi berlibur bersama keluarga. Mari liburan sambil berziarah ke Turki 7 gereja Wahyu dan Yunani. Dalam perjalanan ini kita akan mengunjungi Pulau Patmos, Kapadokia, Athena, Korintus, dan Santorini. Tentunya tidak ketinggalan kita juga akan melihat Tulip Festival yang sangat indah di Istanbul. Perjalanan ini akan diadakan tanggal 2 hingga 18 April 2024 dan didampingi oleh Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Tempat sangat terbatas. Ayo daftar segera selama tempat masih tersedia. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar atau bisa mengunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.